Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, bapak-bapak dan ibu sekalian, segenap pemirsa. Pada kesempatan siang hari ini, kami bersama dengan Bapak Menteri Kesehatan dan Ibu Menteri Sosial menyampaikan beberapa hal terkait dengan PPKM, baik yang di Jawa Bali maupun luar Jawa Bali. Substansi permasalahan juga cukup banyak disampaikan oleh Bapak Menko Marinvest, Bapak Jenderal Luhut Panjaitan, yang memegang komando untuk PPKM wilayah Jawa Bali, dan Bapak Menteri Perekonomian, Menko Ekonomi, Bapak Erlangga, yang menyampaikan tentang PPKM di luar Jawa Bali. Hanya sebagai highlight, jadi kami sudah menerbitkan instruksi Mendagri, ada 3, nomor 24, nomor 25, dan nomor 26. Substansinya dibuat oleh tim bersama, baik dari kantor Kemenko Marinvest, kemudian Kemenko Perekonomian, Bapak Menteri Kesehatan, dan juga Kasatgas Covid. Seperti kita ketahui bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka PPKM ini diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Agustus. Sehingga pertama kita menerbitkan instruksi Mendagri nomor 24 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 dan level 3 khusus untuk wilayah Jawa Bali. Ini meliputi ada 95 yang masuk dalam total level 4 kabupaten kota, dan kemudian ada 33 yang masuk dalam level 3. Kami kira substansinya pun sudah disampaikan oleh beliau, Bapak Jenderal Luhut Panjaitan, dan dokumennya pun sudah kita share kepada seluruh kepala daerah tadi malam, dan kepada rekan-rekan media. Kami lihat juga sudah banyak yang diekspos di media. Dan kemudian artinya ada beberapa pembatasan, namun memang ada sedikit perubahan. Yang paling utama adalah kegiatan untuk UMKM. Kita tahu bahwa UMKM cukup terdampak, maka kegiatan-kegiatan UMKM seperti tukang cukur, kaki lima, pedagang asongan, sebetulnya dari dulu juga tidak pernah kita larang, tapi kita tegaskan di sini dapat dilaksanakan dengan pengaturan oleh pemerintah daerah setempat masing-masing dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga dalam instruksi Mendagri yang nomor 25 khusus untuk luar Jawa Bali, ini ada diatur mengenai level 4, khusus level 4. Khusus level 4 ini meliputi 45 kabupaten kota. Jadi ada peningkatan dari yang sebelumnya 45 kabupaten kota, dan berlaku juga sampai dengan tanggal 2 Agustus. Substansinya tidak jauh beda dengan yang di Jawa Bali. Ini karena untuk merespons, memitigasi adanya beberapa daerah di luar Jawa Bali yang terjadi kenaikan. Kita tidak ingin terjadi pingpong. Kita fokus di Jawa Bali, kemudian luar Jawa Bali mengalami peningkatan. Kemudian di level 3 untuk luar Jawa Bali, kita keluarkan instruksi Mendagri nomor 26 yang juga berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus. Dan kemudian secara total, kalau kita melihat jumlah daerah yang masuk dalam level 3 ini sebanyak 276 kabupaten kota. Sementara untuk yang masuk level 2 itu adalah 65 kabupaten kota. Kita semua berharap dengan adanya instruksi Mendagri yang substansinya dibuat oleh tim bersama, rekan-rekan kepala daerah kita harapkan segera untuk melakukan langkah lanjutan, mulai dari rapat koordinasi dan Forkompinda, dan kemudian mengeluarkan produk
kebijakan, baik dalam bentuk surat edaran, instruksi gubernur, bupati, wali kota, dan kemudian kalau bisa lebih spesifik sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, tapi tidak melampaui apa yang sudah diatur dalam instruksi Mendagri yang berlaku secara nasional. Kemudian rapat Forkompinda ini perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi di level provinsi, level kabupaten kota, agar ada kesamaan tindak antara Polri dan TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan lain-lain. Dan kemudian kita harapkan juga rekan-rekan kepala daerah ini dapat berkoordinasi tidak hanya dengan unsur pemerintah, tapi juga dengan organisasi, ormas, OKP yang bisa menjadi mitra, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, sehingga upaya-upaya persuasif, sosialisasi dilakukan, dan upaya koersif penegakan hukum merupakan upaya terakhir yang dilakukan. Dan saya sudah menyampaikan kepada seluruh Kasat Pol PP pada rakor minggu lalu agar mengedepankan cara-cara persuasif, sosialisasi, preventif, dan kalau dilakukan upaya koersif semua dalam aturan hukum dengan penggunaan kekuatan yang minimum. Kita tahu bahwa masyarakat kita juga sedang mengalami tekanan karena situasi krisis kesehatan, masalah ekonomi, tapi juga kita memerlukan mendisiplinkan masyarakat kita. Karena kunci utamanya adalah justru di bagian hulu adalah kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita mohon juga kerjasama dari semua pihak, termasuk non pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, ormas, OKP. Mari kita bekerja bersama-sama agar kebijakan pembatasan ini yang memang tidak enak tapi harus kita lakukan dapat betul-betul efektif, sehingga pada saat nanti tanggal 2 Agustus kita berharap betul kasus bisa melandai, positif rate juga melandai, kemudian itu akan berakibat kepada penurunan bed occupancy ratio, kesediaan tempat tidur untuk yang memerlukan perawatan, dan kemudian bisa menekan angka kematian. Dengan demikian kita berharap kalau ini efektif semua, kita bisa bergerak bersama-sama. Tentu kita harapkan ke depan levelnya akan makin turun lagi, sehingga akan membuka ruang bagi kita untuk beraktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Untuk selanjutnya kami kira Bapak Menteri Kesehatan akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pembatasan ini dan langkah-langkah lanjut yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Selanjutnya Ibu Mensos juga akan menyampaikan tentang bantuan sosial. Kami persilakan Bapak Menkes. Terkait dengan aturan dine-in 20 menit, kita tahu bahwa seperti warung dan lain-lain, UMKM itu warung Tegal misalnya dapat dilaksanakan dine-in dengan batasan 3 orang maksimal, kemudian 20 menit, 30 menit. Bagaimana untuk memastikan bahwa masyarakat melaksanakan itu? Nah ini masalah eksekusi, itu kan kebijakan. Eksekusinya tentu kita sangat berharap kepada para penegak aturan tersebut, mulai dari pemerintah daerah, Satpol PP, kemudian didukung oleh rekan-rekan Polri dan TNI, serta pelaku usahanya sendiri. Dan juga sekaligus pada masyarakat. Jadi memang ada 3 pihak yang penting untuk bisa efektifnya berlaku aturan ini. Yang pertama dari masyarakat sendiri. Nah, melalui forum ini saya kira tolong masyarakat juga bisa memahami kenapa perlu ada batasan waktu tersebut. Prinsipnya saya kira 20 menit cukup bagi kita untuk makan di suatu tempat. Dan itu pun sudah ada dalam PPKM, instruksi Mendagri, upayakan tidak membuat aksi atau kegiatan yang membuat terjadinya droplet aerosol bertebaran, seperti ngobrol keras, tertawa keras. Mungkin
kedengarannya lucu, tapi di luar negeri, di beberapa negara lain sudah lama diberlakukan itu. Jadi makan tanpa banyak bicara, dan kemudian 20 menit cukup. Setelah itu memberikan giliran kepada anggota masyarakat yang lain. Nah, ini para pelaku usaha juga tolong bisa memahami itu. Kenapa waktunya pendek, untuk memberikan waktu yang lain supaya tidak terjadi pengumpulan di rumah makan itu. Kalau banyak ngobrol, tertawa, kemudian sambil berbincang-bincang, itu rawan penularan. Dan tadi selain masyarakat, pelaku usaha yang punya warung, kita harapkan juga ada pengawas dari Satpol PP dibantu Polri dan TNI untuk memastikan bahwa aturan ini bisa tegak, mulai dari yang persuasif, pencegahan, sosialisasi, sampai ke langkah-langkah koersif, tentunya dengan cara-cara yang santun dan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, excessive use of force yang kontraproduktif nantinya. Kemudian dari Pak Andrian Tirto ID ini disebutkan mengenai masalah kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga pada prinsipnya ada dua macam. Ada yang dilaksanakan oleh pemerintah, itu dapat dilaksanakan tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kalau dia olahraganya olahraga perorangan, saya kira lebih mudah. Tapi kalau olahraga yang kelompok, sebelumnya ya lakukan protokol dulu, di PCR dulu atlet-atletnya. Kemudian tidak ada penonton, sekali lagi, terutama yang di level 4 ini, tidak ada penonton, tidak ada supporter. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang mandiri atau individual. Kita tetap harus menjaga kesehatan, salah satunya lah dengan berolahraga. Sepanjang olahraga itu tidak ada penonton, tidak ada supporter, menerapkan protokol kesehatan ketat, jumlahnya terbatas. Misalnya kita ingin main badminton, main tenis meja di kampung yang cuma 3-4 orang, otomatis kalau dengan protokol kesehatan yang ketat ini diperbolehkan untuk menjaga juga sekali lagi keprimaan fisik yang prima supaya imunitasnya baik, untuk melepaskan stres juga. Olahraga penting. Tenis misalnya, mau main tenis di tempat yang tertutup, artinya di enclave, di lingkungan masing-masing, di kantor itu ada misalnya, atau di kompleks ada lapangan tenis, ya otomatis main 4-5 orang, 6 orang, asal jaga protokol kesehatan dapat dilaksanakan. Yang tidak boleh dalam bentuk besar, kerumunan apapun juga, termasuk kerumunan olahraga yang rawan penularan. Ada penonton, itu pasti akan susah. Kalau ada supporter, apalagi akan susah diatur. Seperti pertandingan sepak bola di kampung, rame-rame di level 4, ya jelas enggak boleh. Kemudian apakah ini juga berkaitan dengan PON Papua? PON Papua ini Oktober, otomatis juga tim-tim mempersiapkan diri, terus berlatih. Ya, sepanjang dilakukan tanpa penonton, tanpa supporter, dan diatur protokol kesehatan, maka tentu tim-tim tersebut dapat melakukan persiapan-persiapan untuk olahraga. Pertanyaan lainlah, Papua menyatakan bakal lockdown untuk menangani COVID. Apakah ini sesuai dengan arahan Mendagri? Saya sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur Papua tadi pagi. Kemudian kita tahu bahwa dalam instruksi Mendagri nomor 25 untuk level 4 Jawa Bali, di luar Jawa Bali, ada 3 daerah yang termasuk level 4, yaitu Kota Jayapura, kemudian Kabupaten Mimika, dan kemudian Kabupaten Merauke. Nah, ini dapat diterapkan, substansinya sama dengan level 4 daerah lain. Artinya pembatasan kegiatan masyarakat yang sangat ketat. Kemudian ada sejumlah juga yang masuk dalam level 3, termasuk Kabupaten Jayapura yang nanti akan menjadi venue untuk PON juga. Nah, ini saya sudah komunikasikan Pak Gubernur. Jadi kita gunakan istilah PPKM
level 4, level 3, bukan istilah lockdown. Karena lockdown nanti masyarakat jadi bingung. Belum tentu semua masyarakat juga memahami arti lockdown. Kalau PPKM level 4, 3, 2 itu secara rinci, rigid sekali. Bentuk-bentuk kegiatan apa saja, sektor kegiatannya yang dibatasi. Nah itu, saya sudah minta Pak Gubernur juga untuk melaksanakan rapat Forkombinda hari ini. Tindak lanjut ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus, nanti kita evaluasi lagi. Kita berharap terjadi penurunan kasus di Papua, seperti harapan Bapak Gubernur dan masyarakat di sana. Kemudian bornya juga makin menurun, makin longgar, ya. Sehingga dengan demikian nanti kalau memang belum, ya kita akan masuk level 4 lagi nanti untuk yang berikutnya. Untuk beberapa wilayah di Papua tadi, Kota Jayapura, Mimika, Merauke. Tapi kalau seandainya indikatornya baik, tentu kita bisa turunkan levelnya nantinya. Kemudian yang terakhir, ini masalah realisasi anggaran. Realisasi anggaran yang masih rendah mengenai penanganan COVID. Betul, ini ada sesuai peraturan Menteri Keuangan, 8% dana alokasi umum dan dana bagi hasil DAU DBH dari itulah komponen APBD itu dialokasikan minimal 8% untuk penanganan pandemi COVID. Ya, mulai dari untuk penanganannya sendiri seperti PPKM, pembagian masker, kemudian mendukung kegiatan vaksinasi, kemudian membantu kelurahan karena kelurahan tidak memiliki anggaran kelurahan, desa memiliki anggaran desa. PPKM tingkat kelurahan ke bawah, termasuk juga untuk insentif tenaga kesehatan. Nah ini saya juga sekali lagi ingin menekankan bahwa untuk insentif tenaga kesehatan ini menjadi atensi betul Bapak Presiden, karena anggarannya sudah ada di dalam komponen DAU, dana alokasi umum, di daerah-daerah yang sudah ditransfer oleh Menteri Keuangan. Untuk itu tolong insentif tenaga kesehatan ini baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, provinsi untuk nakes yang menjadi tanggung jawab provinsi, kemudian RSUD nakes yang ada di kabupaten kota menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Ini segera untuk dicairkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sejumlah provinsi yang sudah mencairkan. Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, kemudian Jogja, Jawa Barat. Saya mohon maaf yang lain-lain saya belum bisa saya sebutkan satu persatu. Cukup banyak yang sudah mencairkan. Nanti saya akan buat surat ucapan terima kasih. Tapi yang belum, ya kita tunggu. Inilah tanggung jawab kita untuk mendorong nakes mendapatkan insentifnya. Kemarin saya ke Depok, rakor di Pemda Depok itu 100%. Wali kotanya menyampaikan 100% dan kita cek datanya betul. 100% sudah diserahkan kepada nakesnya. Kemudian juga di Provinsi Gorontalo juga sudah. Terima kasih banyak. Cuma kabupaten dan kotanya yang belum. Kemudian yang kami akan terus mendorong sekali lagi realisasi belanja untuk penanganan pandemi COVID ini betul-betul bisa dicairkan sesuai dengan targetnya. Kemudian yang lain, dari Pak Eko Anang, Koran Rakyat, kira-kira sampai kapan aktivitas di pemerintah daerah dihentikan? Karena di daerah khususnya Jawa Timur dilakukan WFH 100%, sehingga pelayanan terhenti. Ini sebetulnya untuk layanan-layanan publik yang langsung dari layanan publik itu 25% masih boleh, seperti misalnya Dukcapil masih boleh dilakukan. Bahkan yang dikritikal layanan publik Satpol PP itu boleh 100%. Jadi layanan-layanan publik yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat, perizinan misalnya, yang memang tidak bisa dilakukan dengan cara WFH, working from home, itu masih boleh 25% working from office. Tapi sekali lagi untuk layanan-layanan yang langsung tidak bisa tergantikan harus secara fisik dilakukan. Yang bisa semaksimal mungkin dilakukan dengan cara-cara daring, otomatis kita dorong supaya working from home makin banyak makin baik. Lebih baik kita bersakit-sakit dulu dan kemudian melandai daripada
nanggung-nanggung tapi kemudian extend. Itu nanti impact-nya lebih kurang bagus nanti ke depan. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan mengenai bansos, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mensos. Beliau menyampaikan skema dari pusat. Kami sudah menyampaikan dalam rakor dengan kepala daerah, teman-teman kepala daerah kita berbagi beban. Ini bansos ini perlu kecepatan. Kalau kita nunggu dari pusat semua, maka perlu ada validasi data dan lain-lain, akan lambat. Tapi ini adalah sesuatu yang betul-betul harus dilakukan, yang harus cepat dilakukan. PPKM sudah diterapkan, ada masyarakat yang terdampak, mereka harus dibantu. Daerah memiliki kapasitas untuk itu, dan daerah memiliki tanggung jawab juga untuk itu, tidak hanya pemerintah pusat. Kenapa? Karena ada anggaran reguler bansos pada APBD, kemudian ada anggaran BTT, belanja tidak terduga, yang dapat digunakan untuk bansos. Oleh karena itu saya sudah dalam rakor dan kepala daerah, saya sampaikan realisasikan itu. Karena kita punya data yang sangat rinci, berapa yang sudah dikeluarkan oleh daerah untuk itu. Jangan menunggu dari pusat. Contoh yang 5,9 juta tadi, itu yang baru. Itu kalau menunggu dari pusat akan lambat. Rekan-rekan segera bergerak cepat kepala daerah. Mohon rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, gunakan betul anggaran itu, targetkan terutama masyarakat yang tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di TKS yang ada di pusat. Langsung eksekusi on the spot, baik dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk non tunai. Nah, memang ada pertanyaan, kekhawatiran nanti diperiksa APH dan lain-lain. Bapak Jaksa Agung sudah menyampaikan penegasan dalam berkali-kali rapat. Bapak Kapolri juga sudah menyampaikan, mengeluarkan surat juga edaran. Kepala BPKP juga sudah menyampaikan, pimpinan KPK juga demikian. Nah, oleh karena itu, teknisnya di lapangan, rekan-rekan kepala daerah begitu akan membagikan bansosnya, buat daftarnya, bila perlu buat berita acaranya, kemudian duduk bersama dengan Kapolres, dengan Kajari, bila perlu tanda tangani sama-sama berita acaranya, sehingga rekan-rekan merasa aman nantinya ke depan. Dan yang paling akhir, khusus bansos ini saya minta betul kepada rekan-rekan kepala daerah, tolong secara simbolik turun ke lapangan. Kalau semua bergerak secara masif turun ke lapangan, maka masyarakat akan merasa tenang karena mendapat bantuan dari pemerintah. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Rekan-rekan pemerintah daerah yang paling tahu masyarakatnya, siapa yang terdampak. Ada kapasitas untuk itu, silakan gunakan. Saya kira demikian.